Kali ini kita akan membuat grafik di Google Dokumen. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuka Google Dokumen yang baru atau Google Dokumen kosong. Selanjutnya kita berikan judul pada dokumen ini, yaitu tugas 7, kemudian diberi nama kita sebagai peserta, Chandra Christina Okta Maria. Untuk membuat grafik, di sini saya coba membuat grafik. Membuat grafik di sini ada, kita tinggal klik menu sisipkan. Dari sana ada menu diagram. Kita bisa pilih bentuknya, diagram batang, diagram kolom, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Sekarang kita akan membuat sebuah grafik ya, atau diagram. Kita klik menu sisipkan pada Google Dokumen, kemudian kita pilih menu diagram atau icon diagram. Di sini ada banyak pilihan, ada batang, ada kolom, ada garis, ada lingkaran. Pertama kita akan coba membuat diagram batang. Di sini akan muncul bentuk diagram secara default yang telah dibuat di Google Dokumen. Nah, untuk bisa mengeditnya, kita tinggal klik pada diagram ini, kemudian kita pilih buka sumbernya, maka kita akan diarahkan pada sebuah dokumen spreadsheet. Yang pertama kali kita lakukan, kita buat judul terlebih dahulu. Judulnya yaitu data peserta didik kelas 10 SMKN 1 Kuala Kapuas. Nah, di sini. Kemudian untuk diagram batangnya ini, periode satunya saya ubah menjadi data peserta didik laki-laki. Kemudian periode 2-nya adalah peserta didik perempuan. Di kolom 1 ini ada, kolom B ini berisikan data peserta didik yang laki-laki, kolom C berisikan data peserta didik perempuan. Sedangkan untuk kolom A baris kedua saya isi dengan data peserta didik kelas 10 pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, dimana pada kompetensi ini peserta didik laki-lakinya ada 24 orang dan peserta didik perempuannya ada 48. Selanjutnya di baris kedua adalah data peserta didik pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 36 dan peserta didik perempuan sebanyak 32. Di baris keempat merupakan data peserta didik pada kompetensi keahlian multimedia, di mana jumlah laki-lakinya pada kelas 10 ada 44 orang dan peserta didik perempuannya ada 29 orang. Kemudian di baris kelima merupakan data untuk peserta didik kelas 10 pada kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 18 orang
dan peserta didik perempuan sebanyak 35 orang. Nah, di sini saya akan tambahkan satu lagi diagram baru ya, data baru, yaitu untuk peserta didik pada kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Di sana peserta didik laki-lakinya berjumlah 32 dan peserta didik perempuannya berjumlah 44 orang. Nah, jadi seperti ini tampilan diagram batang dari data yang disajikan. Sekarang kita kembali ke Google Dokumen. Di Google Dokumen diagramnya masih belum berubah. Yang kita lakukan adalah kita tinggal klik perbaharui. Maka data akan tersajikan sesuai dengan sumbernya yang dari spreadsheet tadi. Bentuk diagram selanjutnya atau bentuk grafik yang kedua yang dapat kita buat di Google Dokumen adalah dalam bentuk diagram kolom. Sama, kita klik sisipkan, kemudian pilih menu diagram dan kita pilih menu diagram kolom. Maka pada Google Dokumen kita sudah nampak bentuk diagram kolom yang sudah default. Untuk dapat melakukan perubahan, kita klik gambar diagramnya, kita aktifkan, kemudian kita klik tanda panah dan kita arahkan ke buka sumbernya. Maka kita akan diarahkan pada dokumen atau file spreadsheet, sama seperti diagram yang pertama tadi atau diagram batang. Kita buatkan terlebih dahulu judulnya, yaitu data peserta didik kelas 10 SMKN 1 Kuala Kapuas. Kemudian kita akan mengubah tampilan atau data yang ada di sini. Untuk periodnya saya ubah kembali menjadi data peserta didik laki-laki, dan period 2-nya saya ubah menjadi data peserta didik perempuan. Kemudian untuk baris yang kedua ini saya akan isi dengan data peserta didik kelas 10 pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, di mana pada kompetensi ini terdapat 24 peserta didik laki-laki dan 48 peserta didik perempuan. Selanjutnya di baris ketiga akan saya isi dengan data dari peserta didik kelas 10 pada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran yang memiliki peserta didik laki-laki sebanyak 36 dan peserta didik perempuan sebanyak 32. Nah, di sini data akan langsung berubah bentuk dari diagramnya. Untuk baris keempat saya isi dengan data peserta didik kelas 10 pada kompetensi keahlian multimedia dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 44 orang dan peserta didik perempuannya ada sebanyak 29 orang. Di baris keempat akan diisi oleh data peserta didik pada kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro
yang memiliki data laki-laki, peserta didik laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 35 orang. Sama seperti yang di awal tadi, saya akan menambahkan satu baris lagi, satu data lagi, yaitu untuk peserta didik pada kelas 10 kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan jumlah peserta didik laki-laki sebanyak 32 orang dan data peserta didik perempuannya sebanyak 44 orang. Seperti inilah hasil dari diagram kolomnya. Sekarang kita akan kembali ke Google Dokumen. Nah, di Google Dokumennya masih belum ada perubahan. Di sini kita klik menu perbaharui. Maka data yang tersajikan akan sama seperti data di spreadsheet. Berikutnya kita akan membuat diagram lingkaran atau dalam bentuk pie. Di sini untuk membuat diagram dalam bentuk diagram lingkaran ini, kita klik menu sisipkan, kemudian pilih diagram dan pilih bentuk lingkaran atau pie. Maka akan terdapat bentuk dari lingkaran yang sudah default. Kemudian kita coba edit bentuk diagram ini, kita buka sumbernya, maka akan terarah pada spreadsheet. Sini kita akan ubah dulu judulnya, yaitu data peserta didik kelas 10 pada SMKN 1 Kuala Kapuas. Kemudian kita ubah datanya. Di sini kita totalkan saja keseluruhan dari data peserta didiknya. Di sini adalah jumlahnya yang pertama untuk kelas 10 pada kompetensi AKL. Nah, secara keseluruhan kelas 10 AKL ini memiliki siswa sebanyak 72 orang. Kemudian untuk tingkat 10 bisnis daring dan pemasaran memiliki jumlah peserta didik sebanyak 68 orang. Selanjutnya untuk tingkat 10 pada kompetensi keahlian multimedia terdapat peserta didik sebanyak 73 orang. Kemudian untuk tingkat 10 pada kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro memiliki data peserta didik sebanyak 53 orang, dan pada kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran kelas 10-nya memiliki data sebanyak 76 orang. Nah, kita akan lihat tampilan datanya seperti ini ya, akan muncul. Jadi ada dalam bentuk persentase. Sekarang kita kembali ke Google Dokumennya. Nah, di sini kita tinggal klik perbaharui,
maka akan muncul tampilan pada diagram lingkaran sesuai dengan data yang ada pada spreadsheet. Demikianlah tadi cara untuk membuat diagram atau grafik, baik itu diagram batang atau grafik batang, diagram kolom dan juga lingkaran pada Google Dokumen.